Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Latifah Skarnitias. Saya Fadilah Nur Arista. Saya Ini Dwi Nuryanti. Kami akan memaparkan hasil resume dengan tema metafisik dan filosofi timur dan barat, kondisi yang diperlukan untuk kajian komparatif yang efektif. Langsung saja kita simak video berikut ini. Ada pepatah Arab yang menyatakan bahwa ikan selalu membusuk dari kepalanya. Nah, pepatah ini mirip dengan pepatah Latin yang terkenal Curreptio optimi pessima, yaitu kerusakan yang terbaik adalah yang terburuk. Apa yang terjadi di Barat pada masa Renaissance dan sekarang terjadi di banyak bagian dunia Islam adalah kerusakan yang terbaik, pembusukan kepala ikan yang masih utuh. Untuk menentang proses ini dan untuk memenuhi kebutuhan real manusia di timur dan barat. Oleh karena itu juga perlu dimulai dari kepala, contohnya dari ajaran-ajaran yang berkaitan dengan aspek tradisi yang paling luhur, yang terkandung dalam dimensi spiritual dan intelektualnya yang pertama kali tidak dapat diakses dan terselubung daripada dimensi sosial dan praktisnya. Metodologi perbandingan agama pada berbagai pendekatan yang diambil oleh para sarjana barat, mulai dari sejarawan hingga ahli fenomenologi dalam mempelajari agama-agama timur, dengan topik yang telah diperdebatkan secara luas ini. Metafisika timur, khususnya metafisika Islam dan filsafat tradisional tentang yang pemahamannya di barat dicari oleh begitu banyak orang, namun hanya sedikit yang mendapatkannya. Mengingat bahwa dalam ranah ini apa yang berlaku untuk tradisi Islam juga berlaku untuk tradisi-tradisi timur lainnya. Bahasa kebijaksanaan yang umum telah hilang. Bagi manusia modern tidak ada lagi landasan bersama untuk memungkinkan komunikasi yang berarti, terutama antar dunia modern dan tradisi-tradisi timur. Manusia berbicara tentang satu kemanusiaan dan globalisasi pada saat komunikasi batin antara beragam komponen spesies manusia sangat sedikit. Sejauh menyangkut timur seperti Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, Hinduisme, dan Islam, situasi justru sebaliknya, kecuali aliran-aliran tertentu seperti mazhab Masya'i atau mazhab peripatetik dalam Islam, yang dalam banyak hal sesuai namun tidak sepenuhnya dengan Aristotelisme dan Thomisme di Barat. 7 tokoh-tokoh Islam tertentu seperti Muhammad ibnu Zakaria al-Razi dan beberapa mazhab periferal di India, tidak ada satupun dalam tradisi timur yang dapat dianggap sebagai mazhab yang benar. Tidak ada dalam tradisi-tradisi timur yang dapat dianggap sebagai filsafat dalam pengertian barat saat ini tentang istilah tersebut. Justru karena tradisi-tradisi intelektual utama dari timur selalu terikat pada pengalaman langsung dari dunia spiritual dan intuisi intelektual dalam pengertian yang paling ketat. Apa yang biasanya disebut filsafat oriental adalah bagian dari doktrinal dari cara spiritual total, terikat pada metode realistis dan tidak dapat dipisahkan dari wahyu ataupun tradisi yang telah melahirkan cara tersebut. Itulah sebabnya mengapa berbicara tentang filsafat rasionalistik dan filsafat Cina ataupun Hindu dalam satu tarikan nafas yang sama merupakan suatu kontradiksi dalam istilah, kecuali jika kita menggunakan kata filsafat dalam dua pengertian yang berbeda. Yang pertama, proses berpikir yang disatukan dengan intelek dan pengalaman spiritual, dan yang kedua, pemikiran sepenuhnya terputus dari intelek dan pengalaman spiritual. Nah, kurangnya kesadaran akan perbedaan dasar inilah yang telah membuat begitu banyak studi perbandingan filsafat menjadi palsu dan telah membantu membutakan arti penting metafisika timur yang sesungguhnya bagi orang-orang barat yang sumber pengetahuannya berasal dari barat. Studi filsafat perbandingan antara timur dan barat tidak bisa dilakukan hanya dengan mencocokkan istilah atau konsep yang tampak serupa. Filsafat timur berakar pada agama dan spiritualis, memandang realitas secara hierarkis dan mengakui berbagai tingkat pengetahuan, mulai dari rasional hingga intuisi dan wahyu. Sebaliknya, filsafat barat modern lebih menekankan rasionalitas dan empirisme, serta cenderung menjauh dari dimensi metafisik dan transendensi.
Kesalahan umum dalam perbandingan adalah menyamakan pemikiran dari dua tradisi yang berbeda tanpa memahami konteks dan sumber pengetahuannya. Misalnya, menyamakan Hegel dengan Upanishad atau Hume dengan Nagarjuna adalah kekeliruan serius. Perbandingan yang lebih tepat sebaiknya dilakukan dalam bidang yang lebih teknis seperti logika dan filsafat alam, di mana kerangka berpikir bisa disejajarkan secara lebih netral. Selain itu, ada kecenderungan dari sebagian pemikir timur modern untuk menyesuaikan ajaran tradisional mereka dengan konsep barat demi harmoni, padahal keduanya memiliki dasar yang berbeda. Studi filsafat perbandingan seharusnya bukan bertujuan menyatukan perbedaan, tetapi mengungkapnya secara jujur. Dengan memahami latar belakang budaya, agama, dan epistemologi masing-masing tradisi, perbandingan akan menjadi lebih bermakna dan tidak jatuh pada kesalahpahaman. Kolonialisasi Barat telah memberikan dampak yang signifikan terhadap cara pandang peradaban Asia yang cenderung melalui lensa Barat. Hal ini mengakibatkan terbatasnya studi perbandingan yang hanya berfokus pada Timur dan juga Barat, sementara mengabaikan pentingnya perbandingan tradisi antar Timur itu sendiri. Padahal perbandingan antar tradisi Timur sendiri seperti Hindu dan juga Islam itu sangatlah krusial untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang kekayaan dan juga kompleksitas peradaban Timur. Tradisi-tradisi Oriental memiliki landasan yang kuat untuk perbandingan karena kesamaan akar pada prinsip ilahi. Namun perbandingan ini harus dilakukan secara cermat untuk menghindari penyederhanaan yang berlebihan. Studi perbandingan lintas peradaban ini memiliki peran yang sangat penting terutama bagi Barat dalam membantu mereka untuk mengkritik diri sendiri dan juga kembali menemukan kebijaksanaan yang terlupakan. Tradisi Oriental menawarkan perspektif yang hilang dalam filsafat Barat modern yang cenderung terpisah dari pengalaman spiritual. Di sisi lain, orang Timur modern yang terpengaruh modernisme seringkali mencampur adukan antara tradisi spiritual dan juga pemikiran modern yang berpotensi merusak warisan Timur yang berharga. Oleh karena itu, studi perbandingan yang serius menjadi sangat penting untuk melindungi dan juga melestarikan tradisi-tradisi tersebut. Pada akhirnya, tujuan utama dari studi perbandingan yang mendalam antara Timur dan juga Barat adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam lintas peradaban yang melampaui perbedaan budaya. Pemahaman ini harus berlandaskan pada pengalaman spiritual dan juga intuisi intelektual yang pada akhirnya akan membawa kita menuju persatuan global. Sekian pemaparan resume dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.